Shalom, selamat bertemu kembali sahabat-sahabat sekalian yang begitu setia di dalam Bible Study Online CK7 ini. Saudara yang begitu antusias mempelajari kitab Alkitab kita itu secara berurutan untuk kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Dan kita bersyukur juga bisa masuk di dalam pembahasan kitab yang baru, yakni Amsal atau peribahasa Alkitab. Nah, hari ini kita akan belajar dari Amsal 6 mengenai berbagai-bagai nasihat atau hikmat. Dan tentu ini tidak mudah karena ayatnya cukup panjang, 35 ayat, dan sebenarnya ini dibagi kepada dua bagian besar dari nasihat. Tapi kita akan fokus kepada bagian pertama saja yang akan menolong kita untuk melihat 3 jenis manusia yang rendahan. The inferior type of person. Gimana orang-orang yang dianggap rendah oleh Tuhan itu seperti apa? Siapa mereka ini? Dan apa yang harus dilakukan kepada mereka ini? Dan saya percaya bahwa hikmat ini akan menolong kita semua untuk menjadi orang-orang percaya yang produktif dan yang memuliakan Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita semua. Kita datang kepada sumber hikmat kita, yaitu Allah. Yang membentuk kita dan menjadikan kita sebagai alat kemuliaannya. Kami berdoa, Bapa, Engkau adalah sumber hikmat kami. Engkaulah penjunan kami. Engkaulah pembentuk hidup kami. Dan Engkau yang menjadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hari ini Roh Kudus menuntun kami lewat firman, lewat keintiman penyembahan kami dengan Engkau. Dan nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Mari angkat syukur saudara kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami muliakan Engkau. Karya-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Praise you, Jesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
memuliakan namamu. Kami sembah Kau Tuhan. Kinaralalabaya syada terpujilah namamu Yesus. Kau selama-lamanya. Kinaralalabaya syada. Engkau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya, disembah. haleluya. Kaulah yang layak kami muliakan dan kami sembah. Allah yang memberikan kepada kami firman kehidupan, mendewasakan kami, menjadikan kami terang yang memancar dan bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia yang penuh dengan kebebalan dan kefasikan. Biarlah hikmat-Mu memancar dalam hidup kami Tuhan, lewat kehidupan yang diubahkan oleh firman-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, kitab Amsal di dalam yang sudah kita pelajari beberapa hari ini, dari pasal 1 sampai 10 itu adalah kumpulan Amsal pertama. Dan itu ditulis oleh Salomo, anak Daud, kepada anak-anaknya. Jadi ada kalanya dia menceritakan nasihat dari ayahnya yaitu Daud kepada, jadi dari nasihat opa kepada cucu. Jadi dalam pasal yang keempat. Tetapi juga kebanyakan adalah dia kepada anaknya. Dan Amsal pasal yang ke-6 ini
berbagai-bagai nasihat, tapi sebenarnya ada dua bagian besar. 1-19, lalu kemudian 20 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Nah, kalau kita melihat kenapa saya tidak fokus ke pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 35, karena di Amsal 5 banyak dan difokuskan kepada nasihat tentang perzinahan. Jadi ini seperti penekanan kembali. Nah, jadi karena itu saya ingin kita melihat kepada bagian pertama dari Amsal ini, yaitu Amsal pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 19. Dalam hal ini Salomo sudah mengajarkan kepada anak-anaknya, memberikan kuliah nasihat, yaitu tentang 3 jenis manusia dengan kualitas rendahan, inferior. Manusia yang bisa kita identikan dengan kebebalan, dengan kebodohan. Orang yang hidupnya bertentangan dengan hikmat, dengan kualitas hidup yang memuliakan Tuhan. Yaitu ada 3 jenis manusia. 1, ayat 1-5 adalah si penjamin sesamanya atau surety. Si penjamin sesamanya. Lalu ayat 6-11 si pemalas. Ayat yang ke-12-19 si pembuat onar. Si pembuat kejahatan, si pembuat masalah atau troublemaker. Itu nasihat yang berbagai-bagai jenis orang ini diperkenalkan oleh Salomo kepada anaknya. Janganlah kamu seperti itu. Nah, yang pertama adalah si penjamin sesamanya. Pelajaran yang merupakan pengajaran atau nasihat ini mengarahkan anak-anak kepada satu keadaan yang bodoh. Yaitu keadaan kalau kamu terjebak sebagai penjamin sesamamu. Ayat 1 dan 2. Jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Itu dia. Keadaan bodoh atau situasi bodoh yang orang tersebut akhirnya menjadi penjamin. Misalnya ada orang yang berhutang ya kepada pihak lain, lalu Anda menjadi penjamin atau personal guarantee antara bank dengan satu yayasan atau satu lembaga, lalu Anda menjadi personal guarantee. Nah, seringkali ketika terjadi one prestasi, bank akan mengejar si personal garantinya atau garantornya itu. Nah, di dalam istilah perbankan ini memang dijaga, diatur dengan benar. Tetapi pada waktu itu, di mana semua perjanjian itu bukanlah berbentuk kontrak, tetapi berbentuk perkataan. Sampai sekarang, contoh kalau saudara para pedagang-pedagang berlian Yahudi yang ada di Antwerp, di Belgia, itu seringkali mereka membuat satu deal atau penjualan-penjualan yang bisa ratusan juta sampai miliaran rupiah itu hanya dengan salaman dan perkataan saja. Ini sesuatu yang sangat berat sekali bobot dari sebuah perjanjian itu atau fakta itu. Nah, karena itu saudara-saudara, di sini menjadi penjamin itu tidak mudah dan dikatakan sebenarnya akan lebih banyak kerugiannya. Jadi bagaimana caranya, solusi bijak untuk keluar dari situasi itu? Bila kita mengalaminya, bila kita kejebak dengan kita mengatakan aku jaminlah orang ini pasti bagus gini. Lalu kemudian terjadi deal bisnis dan kemudian orang ini melarikan uangnya. Lalu kemudian dia pasti cari kita kan. Bahkan Anda yang memperkenalkan Pak. Jangan-jangan Anda juga dapat duit dari orang itu. Di dalam bisnis pihak ketiga yang memperkenalkan biasanya dia mendapatkan komisi juga. Nah, saya sering juga kadang-kadang kita berusaha menjadi bridge builder antara jemaat dengan jemaat lain. Tapi kemudian terjadi pertikaian mereka, lalu kemudian yang disalahkan pendetanya. Habis Bapak sih yang kenalin orang ini sama saya. Sekarang saya ngalamin kerugian. Nah, ini saudara-saudara, padahal mungkin bukan tentu kita tidak dapat apa-apa pun dari sana. Hanya kita ingin membuat mereka saling bisa terkoneksi atau mereka bisa saling ada usaha yang bisa memberkati satu sama lain. Nah, saudara-saudara, bila kita terjebak dalam situasi ini,
bagaimana jalan keluar. Ada nasihat yang baik yang diberikan di dalam ayat 3 dan 4. Yaitu dikatakan, buatlah begini dan engkau melepaskan dirimu. Karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Artinya, datanglah dengan kerendahan hati. Lakukanlah permohonan. Kalaupun kita berusaha menyelesaikan, jangan putus asa dan jangan berhenti berusaha. Sampai terus. Nah, kita tahu ini walaupun memang sedikit berbeda, tapi ini bagian dari budaya masyarakat di timur dekat kuno, yaitu Palestina pada abad itu atau pada perjanjian lama. Itu seorang janda yang datang kepada hakim yang tidak adil itu. Tiap hari dia gedor rumahnya. Sampai hakim itu resah sendiri. Akhirnya mau membereskan masalah perkara hukumnya. Nah, saudara-saudara, datang dengan satu sikap untuk merendahkan hati. Berlutut itu sepertinya kita betul-betul udahlah, saya udah kejebak ini. Bagaimana caranya saya bisa keluar? Rendahkan hatimu. Nasihat yang baik yang juga untuk meringkas dari kita itu segera keluar dari jebakan di dalam ayat yang kelima. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Dengan kata lain, kalau sudah terlepas, segera lari. Jangan lagi berusaha untuk mengharapkan sesuatu dari sana atau kita dekat-dekat lagi dengan perkara itu. Segera lari. Jadi di sini bagaimana kita melakukannya? Ya, bagian utama dari 7 nasihat singkat tadi itu adalah mendesak, artinya jangan memberi yang tidak terputus-putusnya di dalam ayat 4b itu. Ya, jangan kamu menyerah, jangan izinkan matamu mengantuk, artinya jangan tidur, jangan lalai, jangan abai. Tetapi nasihat utama daripada kalau kita terjebak sebagai seorang penjamin adalah ayat 3a dan ayat 5a, yaitu membebaskan diri. Itu nasihat utamanya. Bebaskan dirimu dari keadaan di mana kamu menjadi penjamin. Dan ini dikualifikasikan dengan nasihat-nasihat lain yang menjelaskan caranya tadi ya. Pergi telan kesombongan kita. Istilahnya bite your tongue. Bite your pride. Swallow your pride. Telan kesombongan kita. Hancurkan kebanggaan diri kita. Hancurkan kebencian terhadap sesama kita. Dan lakukan dengan segera. Dan jangan terlalu cepat untuk menyerah. Usahakan terus. Dan tidak bermalas-malasan. Nah, ketiga bagian ini dihubungkan dengan satu kata kunci di dalam Amsal ini, yaitu kata nakos atau terjerat. Dari ayat 2. Jikalau kamu terjerat. Jadi itu kondisinya. Kamu terjerat. Dan kemudian ada kata yakus, yaitu pemangsa. Dari ayat yang kelima. Hai pemalas, lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangan pemikat. Nah, di sini tangan pemikat sebenarnya diterjemahkan sebagai tangan pemangsa, predator. Dikatakan kalau kamu terjerat seperti burung terjerat di dalam jeratnya si pemangsa itu, maka kamu harus tahu bagaimana keluar dari sana. Mungkin kita abai sehingga kita lalai lalu kita kejebak, terjerat, dan akuilah kesalahan kita itu. Nah, saudara-saudara, kedua akar kata pemangsa dan terjerat ini, yaitu ada akar kata yakis atau dari Y, H dan S, syam, yang menghubungkan kata ini, dua kata ini. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani itu kata dasarnya itu kan semuanya huruf konsonan. Pembentuk kata-kata itu, misalnya kata tadi, kata terjerat dengan kata pemangsa itu sama unsur pembentuk kata dasarnya. Nah, ternyata
kata dasar ini terkait dengan kesimpulannya, yaitu tangan dan sesamamu manusia. Jadi di sini terjerat oleh pemangsa. Di sini ada kata tangan dan sesamamu manusia. Lalu bagaimana caranya? Lepas, serahkan dirimu. Ya, jadi tunduk, menyerahkan diri, bertobat, lepaskan dirimu dari sana. Bebaskan dirimu. Jadi yang pertama, nasihat kepada orang yang terjerat sebagai penjamin sesamanya. Datang minta ampun, datang minta maaf, lalu kemudian segera lepas dari sana. Pelajaran kedua, menghadapi si pemalas. Ini tema pemiskinan ekonomi. Tetapi bukan karena keadaan, tetapi karena kemalasan dari diri sendiri yang terus-menerus berlanjut. Jika sebelumnya hal-hal yang menyebabkan penderitaan finansial itu di dalam pasal yang kelima itu adalah istri. Ya, mungkin mohon maaf kepada para istri di sini. Tapi Alkitab mengatakan dalam pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 10 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari dia, dari perempuan yang menghampiri pintu rumahmu, yang tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang-orang lain, ya. Dan akhirnya mereka dirusak. Sebenarnya ini bukan istri dalam arti istri sah, tapi lebih kepada laki-laki yang melakukan selingkuh. Kan kebanyakan selingkuhan itu atau perzinahan itu karena mencari yang lebih mudah, mencari pemuas hawa nafsu. Dan biasanya yang muda ini selalu cuma mau melihat, alasannya cuma uang. Gitu. Itulah yang terjadi, pemiskinan itu. Nah, juga kadang-kadang istri tanpa sadar seringkali merongrong suaminya untuk keinginan-keinginan tertentu. Sehingga akhirnya jatuhlah suaminya kepada dosa, apakah korupsi di kantor, mengambil uang, kadang-kadang untuk kepentingannya itu atau pemuasan keinginan istrinya dengan ancaman demi ancaman dari istri, ya, playing drama, sehingga akhirnya si suami mau gak mau mesti putar otak bagaimana caranya. Nah, saudara-saudara, ini bahkan dikatakan dalam pasal yang ke-6 ini bahwa orang-orang yang kejebak di dalam penjamin sesamanya akhirnya dia juga biasanya terkait dengan masalah finansial, hutang piutang. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan bahwa si pemalas ini dijelaskan di sini menentang semua aturan-aturan itu. Aturan-aturan yang untuk memberikan seseorang itu berkat. Walaupun Tuhan sudah berjanji kepada kita, tetapi ingat, ada bagian kita. Bagian kita adalah kerja keras, rajin, tunduk pada otoritas. Dan dikatakan bahwa kalau kita melakukan itu dengan kerja keras, rajin, tunduk pada otoritas, sadar akan tanggung jawabnya, mengerti job description-nya dia, maka akan ada imbalan. Hasil dari kerja yang jujur adalah berkat dan tidak ada satupun yang bisa menentang proses ini. Jadi dengan kata yang begini, seringkali dalam nasihat atau dalam konseling saya selalu melihat orang yang mengatakan mengenai kesulitannya. Saya bilang sama dia, coba kamu lihat urut-urutan proses kenapa kamu jadi begini. Karena tidak mungkin. Tuhan itu bukanlah magic yang begitu saja lalu tidak ada hubungan satu sama lain. Selalu ada sebab, ada akibat. 1 tambah 1 pasti 2. Mau kamu jungkir balik ya begitu, pasti hasilnya begitu. Jadi kalau ada proses yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kaget kalau hasilnya pasti tidak memuliakan Tuhan atau menyakitkan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, pada waktu si pemalas ini ya diceritakan di sini, kita melihat bahwa orang-orang ini adalah orang yang menentang semua prosedur standar bagaimana orang itu bisa produktif dan bisa berhasil secara pekerjaan. Meinhold, seorang teolog dan penafsir Alkitab, mengatakan bahwa kalau si penjamin itu, penjamin sesama itu adalah spekulan
spekulan yang berusaha mencari keuntungan dari pekerjaan, mencatat kesamaan antara si spekulan ini adalah apa? Jadi kalau yang pertama itu si penjamin ini sebenarnya karena dia punya keinginan untuk mencari sesuatu, ya istilah kita sekarang ini adalah pencari rente. Ya gitu ya, cari spread antara si yang saya mau pertemukan ini, saya jamin saya nanti dapat untungnya. Ya kalau istilah kita bilang dulu zamannya maklar gitu ya, penjamin sesama. Dia dapat rente, dia spekulan. Tetapi si pemalas ini apa kesamaannya? Sama-sama ingin mendapatkan keuntungan tapi tidak dengan jujur. Tidak dengan kerja keras. Sesuatu yang mereka dapatkan dengan leha-leha. Nah inilah si pemalas. Jadi kalau yang si penjamin itu spekulasi untuk keuntungan pribadi. Kalau si pemalas spekulasi hidup yang tidak hati-hati. Jadi gini, saya coba deh, ya saya coba ya. Saya coba hari ini saya nggak kerja, saya nggak datang, saya nggak ngelapor ke kantor. Ya kan berspekulasi namanya itu. Saya coba kerjain sesuatu, terus salah input. Dia berspekulasi misalnya, karena dia males. Apa yang terjadi? Nah itu kira-kira, apakah hasilnya pasti baik atau pasti jelek? Kalau kita bilang, walaupun saya malas-malas keuntungan besar, kita sedang tidak bekerja dengan prosedur Allah. Itu namanya spekulasi. Itu namanya hoki. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang hoki. Orang hidup di dalam covenant relationship, perjanjian, ikat janji dengan Allah. Dan ada proses. Firman itu tidak pernah bisa dibohongi. Kamu lawan firman itu selalu ada resikonya. Tetapi kalau kita misalnya malas-malas bisa kaya, itu namanya spekulasi. Dan di sini Allah menentang spekulasi. Jadi kita melihat bagaimana peringatan terhadap orang yang malas ini. Yaitu mengingatkan kita kebalikan daripada malas apa? Tekun. Dan gaya hidup yang dikontraskan itu jelas sekali ya. Gaya hidup orang yang malas dengan orang yang rajin atau orang yang tekun. Nah kalau kita lihat dikatakan diganti dengan kata, hai kamu pemalas. Apa yang dia katakan? Disuruh belajar dari binatang saudara. Berarti si pemalas ini lebih rendah dari binatang. Bahkan Alkitab mengatakan pemalas itu dosa. Lebih rendah dari binatang. Dia bilang kamu belajar dari binatang. Belajar dari semut. Bapak Ibu, kalau di rumah itu ada jalur semut. Biasanya ada di kamar mandi atau apa. Perhatikan. Bapak Ibu yang mungkin harus ke WC jam 3 pagi, jam 2 pagi. Terus lihat semut. Gak pernah tuh dia berhenti gitu malas-malas duduk-duduk. Kumpul-kumpul di situ, daerah situ sendiri gitu. Gak ada tuh. Semua jalan aja terus. Jalan terus. Dia bekerja. Karena dia harus melayani ratunya, pimpinannya, rajanya. Nah, kita melihat di sini bahwa si semut itu dikatakan tidak ada pemimpin karena pemimpinnya ada di sarang. Tapi mereka rajin terus karena dia tahu ada otoritas, ada tanggung jawab, ada tugas. Dan kalau dia berhenti, rantainya itu bisa berantakan. Ya. Jadi belajar kebijaksanaan, belajar ketekunan di dalam hidup kita seperti semut. Dan di sini ada kutuk terhadap kemalasan dan kebodohan itu. Bahwa si pemalas ini menjadi tidak berguna, tidak ada untungnya, berada jauh di bawah level binatang. Dan akhirnya mesti ditegur dengan keras. Kesia-siaan ini dapat dilihat dari titik penghubungnya itu adalah tanda kesia-siaan itu dalam bentuk dikatakan kamu belajar dari semut dan kalau kamu dikatakan tidak mau belajar, kamu akan miskin. Kamu akan miskin. Bahkan tidur-tiduran terus ya.
istilah kita mager gitu kan. Bolak-balik kayak engsel. Ya, golek ke kanan, nanti golek ke kiri, gitu aja terus. Karena kadang-kadang main handphone di tempat tidur tanpa sadar udah 1 jam aja. Badan kita nggak bergerak. Bangun sih udah bangun dari tempat tidur. Tapi nggak bangkit. Karena mager lagi, duduk lagi di situ. Akhirnya udah kesiangan. Nah, saudara tahu istilah early bird kalau kita biasanya kalau ada conference atau ada acara dan kita mesti beli tiket lebih dahulu dikasih harga murah. Kenapa dia bilang early bird? Karena burung yang pertama keluar pagi-pagi sekali itu dapat cacing yang seger. Nah, saudara-saudara, orang yang keluar dengan rajin keluar, dia mendapatkan banyak kesempatan yang baik. Dikatakan mereka kerja selagi musim panas. Orang musim panas itu main-main, saudara. Itu waktunya libur, waktunya leha-leha, waktunya santai-santai, waktunya vakansi. Tapi justru mereka bilang mereka kerja di musim panas supaya ketika musim dingin datang, di mana tidak bisa punya kesempatan kita bekerja mengumpulkan, di situ kita bisa menikmati semua hasil kerja kita. Jadi di sini belajar jangan sebentar-sebentar mengantuk, bangun lagi. Ya, kecuali saudara kena diabetes gampang ngantuk. Kalau enggak saudara, ayo kita bekerja dengan keras. Ya, dikatakan datang kemiskinan menyerbu seperti tentara. Jadi poverty adalah akibat atau hasil akhir dari kemalasan. Itu sebabnya kekristenan itu salah satu yang dirubahnya itu adalah mengubah manusia yang malas menjadi giat. Paulus mengatakan giatlah engkau, rajinlah engkau, dan semua usahamu itu, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia dalam Kristus. Bahkan ada perumpamaan Yesus tentang apa? Bahwa si hamba itu bergiat bekerja. Walaupun tuannya lagi pergi jauh, dia giat bekerja. Perumpamaan talenta itu, si pemalas itu mengubur talentanya. Walaupun kalau hitungan bisnis itu tetap masih balik modal, saudara. Nggak ada ruginya, dia balikin lagi, dikasih 1.000, balik 1.000. Tapi buat Tuhan dikatakan kamu pemalas, kamu jahat, masuk ke neraka. Saudara-saudara perhatikan, ternyata Allah sangat membenci pemalas itu. Dan di Eropa ketika terjadi reformasi kekristenan, kota itu yang dulunya kotor, jorok seperti Genève, itu di Swiss ya, di daerah atau di Paris bagian Prancis bagian selatan. Mereka itu setelah terjadi reformasi kekristenan abad ke-16, mereka keluar masing-masing pemilik toko tuh nyapu jalan, saudara. Saya masih ingat itu masih ada di daerah saya di Tapanuli Utara tahun 80-70. Kita keluar, pemilik toko keluar, sapu jalan. Masing-masing sapu, bersihin semuanya. Dan itu membuat, karena kita semua bertanggung jawab. Pagi-pagi, rajin pagi-pagi keluar semua. Setelah pulang dari gereja, doa pagi, mereka melakukan semua kegiatan itu. Ada yang ke sawah, ada yang di toko. Dan saya melihat ada pertanggungjawaban mereka yang kerja keras. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukan cuman nasihat kepada si penjamin sesamanya yang spekulan ini. Yang kedua si pemalas, yang ketiga adalah si pembuat onar. Ini tentu sangat rendah sekali, bahkan dia menyebutkan nama pemberontak. Ya, dan 6 atau 7 perilaku yang tercela. Kita lihat di dalam ayat 12 sampai 15. Dikatakan dia tidak berguna, jahat, hidup dengan mulut penipu, mengedipkan matanya untuk memberi syarat. Artinya apa ya? Kayak orang nunjuk-nunjuk dengan kaki bukan dengan tangan, itu kan berarti nggak sopan. Gitu, mana gitu ya. Saudara kan ada tuh orang yang itu sono. Pakai mulut lagi nunjuknya. Tuh. Nih, Alkitab mengatakan, kamu orang rendahan, kamu pembuat onar, kamu akan bikin masalah. Lalu dikatakan hatinya mengandung tipu muslihat, jahat terus niat hatinya. Senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Lalu dikatakan itulah tiba-tiba sekonyong-konyong kamu diremukkan. Jadi pasal ayat 15 itu hasil akhir dari 7 hal yang mereka kerjakan. Dan ini
terkait dengan 7 hal yang Tuhan benci. Nanti terkait dengan orang ini ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Dan 7 membuat dia jijik dan muak. Itu kayak mau muntah rasanya. Itu apa dikatakan? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang bersalah, hati yang membuat rencana jahat, lalu kemudian saksi dusta, lalu hal yang menimbulkan pertikaian atau sengketa, gosip, hoax, lalu memecah belah. 7 hal yang Tuhan benci. Nah, Tuhan muak dengan hal itu. Dan itulah si pembuat onar itu, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa sifat dari hati orang itu yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kuasa. Dari mana orang akan kelihatan? Dari ekspresi muka. Hati orang itu jahat atau tidak, lihat dari mukanya. Lihat dari matanya. Kadang-kadang muka ini masih bisa orang bilang poker face. Ya, kayak orang main poker gitu ya, main kartu, mesti dingin mukanya. Supaya nggak ketahuan dia lagi senang atau dia lagi kartunya lagi buruk atau kartunya lagi bagus. Tapi nggak bisa yang dia nggak bisa ditipu itu mata, saudara. Itu sebabnya kalau saya melayani biasanya saya konseling, saya lihat matanya. Dia nggak mungkin bisa tipu. Itu jendela, dan Alkitab mengatakan hati orang itu akan keluar memancar dari matanya. Karena mata dan telinga ini adalah jendela dan pintu gateway untuk masuk dalam hati kita. Makanya hati-hati apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena itu akan mempengaruhi hati kita. Lalu yang dari sini akan keluar dari mana? Dari mata, dari mulut, dari perilaku kita, dari kaki kita, dari tindakan-tindakan kita. Nah, saudara-saudara, jadi nasihat ini mengingatkan kita untuk adanya sebuah nasihat yang sangat penting, yaitu lepaskan dirimu dari konflik. Jangan mau terjerat ke dalam konflik-konflik yang akan menimbulkan pertikaian atau perang, saudara. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini bahwa si pembuat onar itu mencakup orang-orang ini adalah siapa? Pengajar-pengajar sesat, para pemfitnah, orang-orang yang kejam, orang-orang sadis dan bengis, para pengkhianat. Itulah orang-orang yang si pembuat onar, troublemaker itu. Dan hari ini kita diberi nasihat untuk kita keluar dari kemalasan kita, bertobat dari kemalasan kita. Dan izinkan Kristus memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Jangan malas melakukan firman. Dan biarlah kita semua di sini terhindar dari salah satu dari 3 kondisi manusia yang rendahan ini. Agar kita hidup menjadi kesaksian. Kita hidup menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami berdoa, Bapa, tuntunlah kami. Terima kasih dengan hikmat-Mu ini. Jauhkanlah kami, Tuhan, menjadi penjamin sesama kami. Yang hidup dengan spekulasi demi spekulasi. Menjadi orang malas dan pembuat onar. Tapi hidup kami adalah hidup yang berkenan. Hidup yang rajin. Hidup yang bekerja giat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.